dan percontohan untuk TK-TK yang lain. Saya minta dibawakan satu buku supaya saya ditunjukkan. Ya, saya ditunjukkan kepada jajaran dan pemerintah bahwa TK Porti 4 bukan TK kaleng-kaleng, tapi TK yang betul-betul adaptif dan selalu memiliki tren, selalu pengembangan diri. Terus orang tua juga suka usir, tidak segan-segan untuk melakukan teguran kepada terutama kepala sekolah. Pada guru-gurunya yang malas-malas, kita naikkan terus. Sekalipun dari sisi pendapatan masih di bawah UMP. Kami sadari itu. Bisa dibayangkan seorang guru TK kita hargai 1 juta sekian. Mau beli apa dengan kondisi pasar yang sekitar 10.000. Tapi dengan semangat yang ada, semangat pengabdian, terus mengasah dan mendidik anak-anak. Nah, mohon maaf. Nah, ini kita punya cuma sampulnya masih seperti ini. Mudah-mudahan nanti ada dukungan dari wanita, sampulnya sudah eksklusif. Ini masih seperti proposal yang menentukan bantuan ke PM ya. Seperti ini di dalam sini saya promosi dulu ya. Ini kebanggaan saya sebagai orang tua, mewakili semua kepada guru kita sekolah. Di dalam sini ada setiap hari pelajaran apa yang diberikan kepada anak-anak, baik kelompok PAUD bermain, kelompok A maupun kelompok B. Ada A1, A2, B1, B2 dan seterusnya. Nah, kalau ini tahun ajaran ini hanya dipegang oleh guru-guru, maka ajaran baru setiap hari akan diupload oleh setiap guru wali kelasnya di grup komite sesuai dengan kelompoknya. Supaya orang tua juga tahu dia belajar apa hari ini. Ini terobosan baru yang kami kasih PR ke kepala sekolah dan guru-guru. Nah, PR ini belum disertai dengan arahan. Artinya apa? Reward. Ucapan terima kasih belum. Nah, ini saya minta sumbangsi dari lubuk hati yang paling dalam. Kalau ada kelebihan berkat, ya iuran dari wanita bukan hanya saja untuk ibadah-ibadah dan arisan. Paling tidak ada pengisian sedikit untuk dunia pendidikan. Kita berikan supaya guru-guru yang di bawah UMP ini semangat mengajar, semangat berinovasi untuk kemajuan anak-anak kita. Bisa anak-anak kandung kita, juga bisa anak-anak ponakan kita dan anak-anak dari rumah santri. Ya. Ini setiap waktu kita terus melakukan inovasi komite dan sekolah. Saya kasih contoh, bagi ibu coba lihat ke belakang. Itu ada pohon yang kita taruh di dinding, kemudian ada rumah toraja dan banyak hal lagi. Kita perkenalkan budaya dan sebagainya, pembentukan karakter anak dimulai dari usia dini. Saya kalau bicara pendidikan saya kayak semangat karena saya baru pulang dari Farbun. Saya merasa orang tua juga kalau bicara pendidikan saya sangat greget. Bahasa Wong itu bilang greget. Greget itu apa? Menggigit atau menggebu-gebu. Nah, terakhir saya juga menyampaikan kepada pihak dan wanita bahwa ada larangan dalam tanda petik, ada edaran pemerintah daerah yang melarang pungutan dari orang tua. Kami pahami itu. Tetapi ketika kami merapat dengan orang tua,
99,9% orang tua mengatakan bahwa itu tanggung jawab kami. Artinya keikhlasan itu ada. Nah, dengan demikian moto kami adalah pendidikan bukan hanya soal sekolah atau soal guru. Nah, pendidikan adalah bagaimana dukungan orang tua terhadap sukses pendidikan di level PAUD dan kanak-kanak. Terakhir, satu tugas juga yang kami komitmen dengan pihak sekolah, kita di tahun ajaran baru akan berupaya untuk menghadirkan guru bahasa Inggris. Minimal bahasa Inggris sehari-hari, bahasa Inggris praktis, bahasa Inggris pendidikan. Dia tahu menyebut warna dalam bahasa Inggris, dan dia bisa menyebut nama-nama binatang dalam bahasa Inggris, dan sayur-sayur dalam bahasa Inggris, kemudian menyebut papa dan mama dalam bahasa Inggris. Siapa tahu nanti tiba-tiba anak pulang ke rumah panggil mama, bukan mama lagi, mother, father. Ya mungkin karena terbiasa di sekolah. Insya Allah. Nah, itu harapan kita, karena kalau kita ikuti perkembangan pendidikan baik dalam dan luar negeri, maka suatu ketika nanti tidak bisa kita bendungi lagi bahwa dunia tanpa batas, dunia tembus waktu adalah pembelajaran yang bertaraf internasional. Hanya dua bahasa yang saya pahami hari ini, bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Untuk kita menguasai dunia. Kalau bahasa Waropen, paling sekitar masih kira itu saja dari saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami selaku ketua komite mewakili para orang tua ini kurang berkenan di hati ibu sekalian dan wanita dan pihak sekolah. Sekali lagi, besar harapan kami dalam wanita tetap unggul dan tetap semangat dalam mendukung dunia pendidikan, secara khusus TK Pertiwi 4 Serui milik Dharma Wanita, bukan milik siapa-siapa. Dari kita, untuk kita, dan anak cucu kita menuju generasi emas 2045. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua dan Wanita Kabupaten Kepulauan Yapen beserta negaranya yang telah hadir pada kesempatan pagi menjelang siang. Yang saya hormati Ketua Komite yang meluangkan waktunya hari ini. Kita tepuk tangan dulu karena kali ini Bapak baru pertama kali hadir bersama-sama dengan Ketua Dharma Wanita. Biasanya kalau ada kunjungan Bapak Ketua Komite tidak hadir. Jakarta. Oh, iya. Yang saya hormati dan saya cintai, saya banggakan guru-guru yang hebat, yang luar biasa yang hadir juga di dalam ruangan ini. Mari kita beri tepuk tangan. Sebagai umat yang percaya, saya memanjatkan puji dan syukur karena begitu besar kasih Tuhan sehingga kita dipertemukan dalam kesempatan momen menjelang ulang tahun Dharma Wanita, kunjungan yang biasa rutin dilakukan pada kesempatan pagi hari ini. Izinkan saya sebagai kepala sekolah melaporkan kegiatan Mandala kegiatan Mandala TK Pertiwi 4 Serui yang luasnya pada sekarang ini yang ditembus tanahnya sekarang kami masih pinjam pakai oleh tanah YPK yang luasnya 200 meter dengan jumlah rombongan belajar ada 8 rombongan belajar yang terdiri dari 3 kelompok B, 2 kelompok A, 1 playgroup dan 1 UKS yang kami pakai. Sekarang kami pakai untuk area untuk latihan bermain dan apa. Sedangkan untuk guru kami terdiri dari 22 guru 20 dan penjaga sekolah dan termasuk satpam dan cleaning service, mereka sudah berangkat semua. Sedangkan pembiayaannya itu kami bawa dari anggaran dari Dinas Pendidikan yang kami tarik lagi dari komite. Kenapa kami tarik? Karena untuk pembiayaan saja tidak mencukupi karena anggarannya yang masuk setiap 1 tahun 4 bulan tergantung dari jumlah rombongan belajar atau jumlah murid yang hadir pada kesempatan ini. Cuma mengingat karena gaji mereka tidak sesuai dengan UMR karena PNS cuma
komite. Maaf, bukan dari komite saja, dari biaya dan dinas pendidikan bantuan. Untuk itu pada kesempatan ini perlu diketahui juga kami di sini ada menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi memang kami mengambil guru, ada 3 orang yang penanganan khusus 3 orang. Jadi jumlah keseluruhan staf dan guru termasuk kepala sekolah ada 22 orang yang guru, staf dan gurunya kalau saya tidak salah 22 semua. Itu jumlah pembiayaannya. Sedangkan yang kami butuhkan, minta maaf, saya langsung kasih tahu yang kami butuhkan. Yang kami butuhkan untuk pembiayaan mungkin lebih yang mendesaknya itu kursi guru, Ibu, karena kami kursi guru salah satunya itu contohnya ada di sana dengan ini sudah laku semua. Terus untuk kanopi saya sudah usahakan. Kenapa kanopi saya anggarkan untuk programnya kami, karena kami selalu di TK Pertiwi itu mengadakan proyek penguatan Pancasila atau kegiatan puncak tema yang kami mengadakan di luar halaman. Cuma kalau pada saat kegiatan di luar halaman selalu kalau hari hujan atau hari apa kami tidak melaksanakan, karena kalau anak semua masuk ke dalam ruangan ini tidak mencukupi untuk semuanya. Jadi mungkin pada kesempatan ini mungkin ya, tapi tidak semuanya untuk bisa Dharma Wanita ini, tapi saya menyampaikan saja keluh kesahnya kita. Sedangkan bangunan-bangunan yang dibantu selama ini dari pemerintah cuma 1 ruangan kepala sekolah saja swadaya dari kami pihak sekolah yang kami anggarkan dari jual-jual baju ke orang tua dari rumahnya itu. Totalnya berapa ya? 48 juta ya. 48 juta yang kami biayai langsung untuk ruangan kepala sekolah, karena mengingat kalau ada tamu ruangannya kan tidak ada hal intern yang mau disampaikan dan tidak bisa gabung semua dengan itu. Jadi kami usahakan sendiri. Sedangkan kemarin kami anggarkan untuk Bapak Ketua Komite, tapi kami tidak dapat. Bapak Kadis datang sudah lihat dan menyampaikan, tapi kami tidak dapat untuk yang kanopi. Jadi mungkin dari uluran tangannya Ibu dan Bapak Kadis Komite hadir pada kesempatan ini mungkin bisa membuang suara ke pemerintah daerah untuk bisa untuk tahun depan ini. Terus urusan yang masalah tanah, kami sudah upaya sampai ke arsip daerah, tapi sampai sekarang tidak bisa, belum dapat penjelasannya. Tapi untuk akreditasi, salah satu akreditasi, maka saya upayakan untuk mengurus ke akte notaris dan sudah keluar aktenya. Cuma statusnya di situ kami meminjam partai dari YPK. Jadi selama ini kami pakai dari YPK, takutnya kemudian hari YPK mengambil tanahnya ini otomatis bisa diganti nama dari Dharma Wanita ke MTK YPK, menjaga kemungkinan karena isu-isu yang beredar. Jadi pada kesempatan ini juga mungkin saya membuat suara kepada Ibu untuk bisa memikirkan, karena kenapa? Karena ini tanahnya mereka, bangunannya kita, tapi kita mau bagaimana? Ya, kalau mereka datang mungkin kita dengan rame-rame tidak bisa juga, karena kami tidak punya dasar hukum yang kuat. Itu penyampaiannya. Terus mungkin ada hal-hal yang lain untuk dari guru orang, mereka tetap semangat walaupun gajinya mereka tidak sesuai dengan UMR. 1 juta ya rata-rata Ibu guru ya. Mana suaranya? Iya. Oh iya, ada hadir. Ya, gajinya mereka rata-rata 1 juta, tapi puji Tuhan alhamdulillah mereka bekerja dengan hati yang bersyukur bahwa TK ini masih bisa memberikan mereka honor, karena kami tambah. Jadi total yang setiap bulan kami keluarkan dari tidak menambah pembiayaan macam kertas atau apa, itu total kalau bulan kemarin sekitar 19 juta sekian. 19 juta berapa ya Bu Bendahara ya? Kalau bulan ini Bu Mary, bulan ini sekitar 18 juta itu untuk top penggajian, karena banyaknya guru honor di sini. Tapi tetap semangat walaupun kami terlambat membayarnya, tapi setiap bulan rutin kami membayarnya, dan itu laporannya nanti akan kami sampaikan supaya Ibu sebagai ketua dan jajaran mengetahuinya biar-biarnya. Terus hal-hal yang lain mungkin dalam momen-momen menyongsong ulang tahun kegiatan Dharma Wanita, jangan pada saat ulang tahun saja berkunjung 1 tahun sekali, maaf ya Ibu. Mungkin dalam momen-momen 1 tahun mungkin bisa 3 bulan sekali datang kunjungan dalam proses belajarnya mengajar TK Pertiwi itu bagaimana. Terus mungkin bisa lihat ikuti dalam proyeknya kami keluar, atau kami kunjungan, atau kami ada di Pertiwi. Seperti kemarin ada proyek penguatan Pancasila, kami bekerja sama dengan Bu Kapil, pembuatan dia langsung dengan akte kelahiran. Terus apa lagi ya Bu Guru ya, mencap di dinding ya.
proyek, mengadakan tema. Kenapa? Selain itu kami juga sekolah binaan Ibu. Jadi kami gugus 2 yang membina 7 sekolah, yaitu Philadelphia, TK Yabunaya, Muslimah NU, TK Asia, TK Katolik dengan TK Menawi, tambah TK Pertiwi. Jadi setiap kali kegiatan apa yang kita laksanakan, kita harus proyek ke mereka, kami berbagi. Jadi seperti tadi kurikulum dengan apa kami meraciknya, membuat bersama-sama, dan kami harus bagikan lagi ke sekolah TK binaan kita. Jadi mungkin bisa pada saat itu juga hal begitu mungkin Dharma Wanita bisa mengikutkan serta. Tidak menutup kemungkinan juga siapa tahu Dharma Wanita mengadakan programnya untuk membawa guru-guru studi tiru ke kota lain, Bu. Mungkin kami dapat pencerahan studi tiru dalam arti apa yang tidak kami punya di sekolah kami bisa meniru ke sekolah yang lebih berkembang mengambil ini. Karena pernah juga kami studi tiru, tapi kepala-kepala sekolah di Kabupaten Kepulauan Yapen kami ke Karis, Malang. Kami semua di sana studi tiru di sana selama hampir 1 bulan. Kami studi tiru di sana dan kami membawa itu pulang setiap kali pergantian kurikulum. Kami mengadakan perubahan-perubahan di sekolah. Dan juga waktu perubahan ke kurikulum 13, kami swadaya dari TK Pertiwi sendiri, kami mengumpulkan mencari dana, kami bawa studi banding ke TK yang unggul di sana. TK apa ya, saya lupa. Jayapura di Uper, di Wayana, karena mereka dari BPPAU bukan ya. Kami hampir berapa minggu di sana, itu swadaya dari TK Pertiwi sendiri, kami studi banding di sana, itu bukan studi tiru, kemarin kami studi banding, terus kami ganti kurikulumnya, kami 2013 baru jadi, langsung diganti lagi menteri, kami ganti lagi ke modul ajar. Mudah-mudahan tahun ini menteri ganti, tidak ganti lagi. Kurikulum Merdeka sudah ganti, kami sendiri lagi. Jadi mungkin siapa tahu dalam program-program berikut bisa mengikutkan serta guru-guru untuk studi tiru. Ya tidak banyak, mungkin dari Merdeka membawa sekitar berapa saja, 3 atau 2 atau 5. Semua juga bersyukur, Bu, kalau bisa semua. Tapi kan tidak mungkin ya, masalah biaya dengan apa. Mungkin kita bisa memikirkan mencarinya bagaimana. Terus untuk perkembangan sekolah ya kami terus berpacu dengan apa yang kami punya. Semoga apa yang kami tampilkan juga membawa nama Dharma Wanita ke publik, masyarakat, bahwa ini memang TK binaan dari TK Dharma Wanita yang sudah kurang lebih 51 tahun. Nanti pada tanggal 12 Desember Ibu, kami sudah 51 tahun, tapi karena berhubung kurikulumnya kita di modul ajar sudah dari 2 minggu, ini sudah masuk 3 minggu, kurikulumnya kita habis, jadi kita majukan tanggal 5 rencana yang tidak kita bikin seremonial, tapi kita bikin jalan santai berhadiah bersama. Mohon mungkin ada undangan nanti untuk Dharma Wanita mengikut serta jalan santai bersama-sama dengan kami jam 7.30 hari Jumat. Siapa tahu juga mau kasih apa sponsor ya. Tadi guru-guru sponsor dalam jalan santai. Terus apa lagi mungkin itu dari saya. Selebihnya saya sudah banyak yang saya bicara, mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya. Mohon maaf. Terima kasih. Sebelum saya tutup, mungkin dari ibu guru, dari guru 1 senior dengan guru yang 1 junior bisa menyampaikan mungkin ada apa yang bisa disampaikan di Dharma Wanita. Terima kasih. Banyak PR jadi saya tarik nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama, patut kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada kesempatan ini, karena bertanya pula kita bisa berkumpul bersama-sama di siang hari ini. Sebelumnya kami mohon maaf, saya dan pengurus mohon maaf atas keterlambatan. Kedatangan kami, mungkin Bapak dan Ibu Guru semua sudah tunggu. Kami tadi baru kunjungan dari Posyandu Turu. Sebelum saya lanjutkan, untuk informasi saja, mungkin ada guru-guru mungkin ya, tidak apa-apa, tapi saya rasa
saya perlu menjelaskan bahwa Ketua dan Wanita Ibu Nonce, setelah Bapak Insinyur Wahyudi purna tugas, otomatis Ibu juga sudah tidak aktif di Dharma Wanita lagi. Sekarang Ibu berkegiatan di DOW dan Wanita Muslimah. Kami di organisasi ini ada susunan pengurus juga. Kemarin kebetulan suami saya, Bapak Haroleno PLT Sekda, saya pelaksana tugas ya, buat Ketua Dharma Wanita definitif. Saya pelaksana tugas Dharma Wanita. Sekarang Sekdanya masih PLH, sambil menunggu Sekda definitif nanti saya harus menjalankan tanggung jawab saya karena posisi saya di Dharma Wanita juga wakil ketua 1. Jadi merangkap dari ketua langsung ke wakil ketua 1. Karena tanggung jawab, maka kita jalan saja walaupun pelaksana tugas ketua sambil nanti ditetapkannya Sekda baru, berarti otomatis dengan begitu Ketua Dharma Wanita juga mengikuti. Nanti beliau ya Ketua Dharma Wanita definitif, tapi tidak mungkin Dharma Wanita tidak berjalan kalau harus menunggu yang Ketua definitif. Itu informasi dari saya. Yang berikut saya mau menyampaikan permohonan maaf lagi kalau selama ini seperti yang tadi Kepala Sekolah sampaikan bahwa kami dari pengurus Dharma Wanita berkunjung hanya setahun sekali. Karena itu memang masuk dalam program kegiatan kami bahwa di Nyongsong puncak acara itu kami ada kegiatan mengunjungi sekolah dan posyandu binaan kami. Kebetulan Dharma Wanita Kabupaten Kepulauan Yapen ini mempunyai satu posyandu binaan, posyandu di Turu, satu PAUD binaan, PAUD Batria di Bandorotu. Kemarin kami baru dari sana dan TK Pertiwi sendiri. Penyampaian dari Ibu Kepala Sekolah tadi tidak salah dan amat sangat betul karena memang undang-undang harus dikeluarkan, harus disampaikan semua sesuai dengan kebutuhan sekolah. Karena tidak mungkin Ibu Kepala Sekolah menyampaikan yang kalau tidak menjadi kebutuhan tidak mungkin disampaikan, Pak. Semua itu kembali seperti yang tadi Bapak bilang, kembali ke arahnya. Saya sempat tadi malam ngobrol dengan Bapak. Saya bilang andai kata Dharma Wanita Kabupaten ini dia punya dana sama dengan Pagudana ini induk satu OPD, mungkin bisa dianggap PAUD sekian setiap bulan, posyandu sekian setiap bulan, TK sekian. Kita anggarkan dan kita punya Pagudana induk. Dharma Wanita sendiri merupakan satu organisasi yang sama dengan PKK, DOW, dan lainnya. Saya berserah saja Dharma Wanita yang tahunnya selama ini dana kegiatannya 1 tahun hanya 50 juta. Bapak bisa bayangkan kalau Natal dan Liburnya saja sudah berapa konsumsinya, sisanya berapa, tapi kami tahun ini kebetulan ada dana atau kas kami agak lebih karena seminar nasional yang akan dilaksanakan Dharma Wanita pusat di Jakarta itu bukan ditiadakan tapi dilaksanakan sederhana sehingga Dharma Wanita satu Indonesia ini yang diundang hanya bisa datangkan 5 sampai 10 orang. Nah untuk Kabupaten Kepulauan Yapen, Biak dan Waropen yang sudah mendaftar, kuotanya sudah tutup, tidak bisa ikut serta dalam seminar nasional di Jakarta. Nah, pada saat itu karena mau ada seminar ini di Bapak, jadi waktu perubahan itu kami sempat menyusul. Saya rencana memberangkatkan, kebetulan Dharma Wanita punya 3 bidang, bidang pendidikan, sosial budaya dan pendidikan, sosial budaya dan ekonomi. Nah, saya rencana hari itu memberangkatkan mereka dari setiap bidang 5 orang. Dari sekretariat 3 orang dan dari ini saya rasa perlu dijelaskan ya. Karena banyak yang harus diberangkatkan, dananya otomatis satu pengusulan perubahan. Puji Tuhan, alhamdulillah kami punya dalam perubahan ini kami punya dana ditambah kegiatan seminar. Tapi karena tidak jadi seminar, uangnya ada
ada uang lebih istilahnya. Ada uang lebih, kalau mengharap 50 saja yang tiap tahun itu sudah habis berapa? Ada yang kita saving dari 50 itu ulang tahun kami nanti tanggal 7 Desember. Karena ada uangnya, akhirnya kita bisa bikin kegiatan ini. Daripada karena tidak jadi berangkat, akhirnya uangnya ada. Itu kita melakukan kunjungan-kunjungan. Salah satunya kemarin Rosi kemarin ke Paul, dan kita punya untuk nanti dan Natal. Jadi untuk tahun depan saya tidak tahu pada wanita itu masih bisa punya dana lagi, apa bisa dapat perubahan lagi, apakah kemarin mungkin dapat perubahan karena PLT-nya toh. Jadi apa? Tapi apalagi informasi yang kita dapatkan dari sana sini bahwa tahun depan ada lebih sulit lagi daripada tahun ini. Jadi tidak tahu apakah dana wanita akan tetap di 50 atau naik atau akan 50 dulu, nanti akan ada perubahan lagi, mudah-mudahan ya, itu doa kita bersama. Nah, dana kita yang begini kemarin saya baca untuk PAUD sendiri, kemarin mereka minta speaker aktif ya, kami kasih. Terus tadi Posyandu juga kami jawab permintaan mereka. Tadi malam saya tanya ke ibu, kebetulan kami dan wanita ada sedikit mengopas. Kira-kira TK Pertiwi butuh apa? Saya rasa bagaimana kalau cuma datang dan bisa untuk anak-anak kan kita ya. Ibu bilang kanopi, saya tahu karena kalau kanopi sudah 15 juta. Ibu bilang kanopi, komputer, saya bilang kalau komputer sendiri kita dan wanita pernah kasih kayak laptop dan komputer PC sudah kasih ibu. Jadi karena ibu juga bilang kebutuhannya printer, jadi saya bilang oke ibu, nanti saya lihat, saya panggil bendahara dana kami cukupnya kasih sumbangan apa. Karena minta printer, kemarin saya bilang bendahara cek harga-harga printer. Ada Canon yang biasa sih, yang dulu yang tidak pakai itu tuh yang susah banget bendahara. Bendahara kalau cari yang bisa scanner sekalian, fotokopi sekalian. Gitu. Siang ini kami hanya bisa menjawab permintaan ibu guru orang satu buah printer saja dulu. Mudah-mudahan kalau misalnya saya tidak berani berjanji juga, kalau misalnya tahun depan ada lagi kemungkinan ada bantuan yang bisa kami berikan, pasti ada juga. Untuk penyampaian ibu tadi studi tiru atau kegiatan pelatihan atau studi banding lainnya, kalau bisa dan wanita mengajak guru-guru itu dari begitu saja mau berangkat itu bisa bakal lain tidak diajak bukan bakal lain karena apa, tapi karena keterbatasan dana ya. Kalau arananya tuh besar kok guru semua berangkat dan wanita semua berangkat pakai kapal gitu. jadi kalau dari wanita akhirnya kita berangkatnya sesuai. Jadi wanita itu kegiatannya juga tidak rutin. Kalau PKK kan bisa studi banding, pergi lihat ke Malang keterampilan apa, studi banding ke Manado lihat. Kalau PKK itu memang kegiatannya harus ada surat, surat resmi, karena misalnya kegiatan dari sekretariat provinsi berarti yang berangkat hanya boleh bendahara dengan sekretaris, tidak bisa yang semua juga berangkat. Kecuali berangkat bersama itu kegiatan seminar. Kalau seminar nanti semua bidang harus berangkat. Jadi kalau untuk studi tiru itu kayaknya agak bagaimana, karena kita sendiri pun tidak pernah ada studi tiru. Kalau PKK boleh, kita bisa berangkat ke sana. Kalau PKK kan di sana bisa lihat keterampilan apa atau di mana. Kalau dalam wanita memang agak susah, kecuali orang seminar dalam wanita yang dilibatkan dari pusat, provinsi sampai kabupaten, itu baru kita dilibatkan. Jadi berangkatnya dari wanita juga jarang rombongan, tapi biasa sesuai permintaan. Kalau yang diminta ketua dan sekretaris saja, berarti ketua dan sekretaris saja. Karena itu sebenarnya kesempatannya tuh kemarin seminar nasional tuh saya mau mereka, cuma memang ternyata uang belum restu. Mungkin akhirnya uang itu memang Tuhan maunya untuk kasih bantuan begitu. Jadi begitu ibu.
Kalau soal kunjungan kami yang hanya 1 tahun sekali, pada kesempatan ini juga saya mohon maaf, dan kalau boleh kami juga meminta, karena TK Pertiwi merupakan TK binaan dan wanita, kalau boleh ada laporan juga setiap kegiatannya kepada kami dan wanita. Kalau misalnya berat, setiap laporan bulanan itu berat, mungkin bisa laporan tahunan. Iya. Segala aktivitas yang terjadi, administrasinya, jadi kami juga bisa merasa, oh ya ternyata jadi bahan pengingat, ternyata setiap ada laporan, oh ya orang kan bagian dari kami. Kalau bapak mungkin karena ketua komite anaknya di sini pasti ingat terus, toh bapak. Kalau kami kan, yes, ibu gitu sudah sejuta belum yang terjadi. Memang kalau diundang ya pasti datang. Ada beberapa kali momen dari TK Pertiwi, kadang waktu saya masih sekretaris, Ibu Noncen tanya, Novi, ada diundang kan? Itu TK Pertiwi ada bikin kegiatan. Tidak Ibu, kita tidak diundang. Malah bagus tuh Ibu, jadi kita juga tidak sibuk. Saya bercanda ya. Maksudnya, mungkin begitu ya, jadi ada saling keterikatan lah ya. Keterikatan dalam kalau ada setiap kebetulan di dalam wanita juga kan ada bidang pendidikannya. Mungkin kalau ada kegiatan, kalau saya tidak sempat hadir, wakil ketua tidak sempat hadir, pasti koordinator bidang pendidikan dengan ininya akan saya suruh hadir. Begitupun laporan-laporannya. Laporan kalau dari TK Pertiwi ke kami bisa jadi bahan bebannya. Bisa kan kita bisa lihat dari laporannya, ternyata kegiatan yang seperti dilakukan Ibu karena ini bisa terlihat di laporannya. Terus saja saya catat tadi banyak yang pasti saya jawab satu persatu. Untuk lahan sekolah juga memang waktu anak saya dulu juga di sini. Saya jemput TK-nya di sini. Sekarang dikasih bangsa. Mau sempat ngobrol-ngobrol terkait yang tadi Ibu bilang juga yang anak-anak sudah punya kartu identitas anak itu juga kan saya sampaikan sekarang dicapai itu mereka jemput bolanya tidak hanya ke kampus tapi ke sekolah-sekolah. Yang penting sekolah mau minta data anak-anak punya kartu keluarga dan apa kasih ke guru, nanti guru yang jadi tidak usah orang tua satu-satu ke dukcapil gitu. Syukur kalau ketemu orang yang tepat, iya kan? Kalau yang tidak tepat kan lain ceritanya. Kasih ke sekolah saja, nanti sekolah antar berkasnya ke sana, begitu jadi pasti akan dihubungi ke tidak mereka antar sudah jadi guru juga yang akan membagikan ke anak-anak, begitu. Jadi puji Tuhan juga alhamdulillah karena sudah ada ya sejak tahun 2012 ya. Jadi berjalan dengan baik. Untuk lahan sekolah, hal yang Ibu takutkan itu juga yang menjadi saya pribadi maupun pengurus takutkan karena TK ini sudah punya nama sebenarnya dan binaan dan wanita. Kalau diambil YPK kan kayak bagaimana? Walaupun sebenarnya YPK juga bagus, YPK itu baik karena ini tanah mereka yang sudah kita pergunakan. Saya mau bilang, Bapak juga sudah kemarin pernah tugas kemarin. Ibu Nuk tidak kasih ingat Bapak waktu masih jadi asisten. Itu momen yang paling bagus biar betul-betul tidak lanjuti disikapi sebelum kalian kami sama-sama tampilkan ya. Ketua komite Bapak kemarin asisten, Bapak bisa bantu entah terobosnya kemana, pertanahan kah, bupati kah, ya bagian kapen, itu Bapak. Jadi kalau yang ini paling kalau Bapak kemarin masih berarti mungkin sedikit bisa mengusahakan, tapi tidak apa-apa. Kan kadang-kadang ada momen di mana kami bertemu kalau memang ada kesempatan bertemu, ada yang perlu disampaikan dari kami dari wanita ke Bapak Bupati dan Bapak Wakil, mungkin ini salah satu yang akan kami titipkan. Begitu ya. Jadi kalau soal jalan santai nanti tanggal berapa? Tanggal 5. Nanti kalau Ibu Dong kasih informasi ke kami akan saya, atau Ibu sudah dengar jelas kalau nanti mau hadir untuk bergabung untuk sumbangan door prize-nya. Iya, itu bisa apa saja tidak apa-apa toh. Kita senang punya kehormatan. Begitu kiranya penyampaian dari saya. Saya mohon maaf sekali tidak bisa menjawab semua permintaan dari TK Pertiwi yang merupakan salah satu
TK Binaan dan Wanita Kabupaten Kepulauan Yapen, kami hanya bisa memberikan apa yang bisa kami berikan semampu keuangan kami. Sekali lagi saya mohon maaf pada ibu-ibu guru. Saya harap ibu guru tetap, baik yang pegawai tetap maupun honorer, harus tetap semangat seperti Bunda PAUD yang ada di Maluku. Mereka tidak punya juga penghasilan tetap, hanya insentif yang kadang juga diberikan 3 bulan sekali. Itu tapi puji Tuhan mereka semangat sampai akhirnya sedikit demi sedikit bantuan. Mereka baru punya bangunan sekolah itu baru tahun kemarin, itu baru berdiri dari sekian tahun yang hanya pakai teras rumah salah satu warga di Mariroto. Karena apa ya? Karena dananya kita juga jadi sedikit-sedikit kami bantu sampai sudah ada bangunan sekarang. Tapi saya lihat semangat daripada Bunda PAUD yang di sana, mereka ada 3 orang. Jadi bisa lah dan wanita sesuai insentif. Kalau ini tadi 20. Jadi begitu ibu-ibu semua, ibu guru, ibu-ibu tenaga honorer, tetap semangat ya. Saya yakin Tuhan tidak tutup mata, Tuhan pasti lihat semua jadi para payah dan lelah ibu-ibu sekalian demi kemajuan, kecerdasan anak-anak kami yang mana merupakan generasi penerus dari Papua, Kabupaten Kepulauan Yapen. Sekian penyampaian dari saya, sekiranya ada kurang, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Dari kami mungkin tidak seberapa, tapi semoga bisa berguna dan bermanfaat untuk mereka. Pendukung untuk kami kerja di sekolah, karena memang ada printernya 3 ya pertama ya, tapi sudah rusak karena rencana memang kami dari sekolah setiap kelas itu satu printer. Tapi ini puji Tuhan, alhamdulillah dikasih berkat dari Ketua Dharma Wanita. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami tidak bisa membalas guru dan staf semua, tapi kami berdoa Tuhan selalu memberikan kesehatan untuk kedua dan jajarannya agar kami selalu dipertemukan dalam pekan Ramu